Baiklah, kita masuk ke topik selanjutnya di kelas 2 SMA semester 2, yaitu excretory system. Nah, berdasarkan covernya, berarti kan setidaknya di sini kamu bisa memahami, yaitu organ-organnya dimulai dari ginjal atau kita sebut dengan ren, kemudian kulit, skin, yang ketiga ada paru-paru, lungs, dan yang keempat ada hati ataupun liver. Yang pertama adalah dari sistem ekskresi ini terms, ataupun dengan kata lain tuh ada beberapa istilah-istilah penting yang harus kita pahami dari sistem ekskresi ini. Yang pertama adalah defecation ataupun defekasi. Nah, defekasi ini fungsinya adalah untuk meremove, ya, remove-nya itu dari sistem pencernaan, lalu kemudian dia nanti akan menghasilkan feses. Lalu kemudian yang kedua ada excretion, ya, the release of metabolic waste substance. Contohnya ada CO2, kemudian ada urin, ini urin, dan kemudian ada keringat. Lalu yang ketiga ada secretion, the release of substance that are still useful to the body. Contohnya ada enzim dan juga ada hormon. Jadi sistem ekskresi itu sebenarnya tidak hanya mengeluarkan zat-zat sisa aja yang harus dibuang, tetapi juga menghasilkan sebuah zat ataupun menghasilkan sesuatu hal yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya adalah enzim dan hormon. Jadi enzim dan hormon ini masuk dia ke dalam sistem ekskresi. Nah, kita masuk fungsi daripada sistem ekskresi secara umum. Yang pertama adalah untuk reduce level of metabolic products in the body. Yang kedua adalah untuk memprotect body cells from toxic substance. Yang ketiga adalah untuk maintain fluid balance in the body. Kemudian yang keempat adalah untuk membantu menjaga temperatur ataupun suhu tubuh kita sendiri. Nah, itulah fungsi-fungsi umum daripada sistem ekskresi. Sekarang kita masuk kepada organ-organnya. Organnya sih tadi sebenarnya udah ya di bagian depan tadi, bagian covernya. Kita masuk kepada ginjal. Bagian yang pertama adalah ginjal. Fungsi daripada ginjal, ya. The function of red, yang pertama adalah untuk memfilter darah sehingga menghasilkan urin. Fungsinya yang kedua adalah untuk membuang substansi-substansi yang berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Contohnya ada urea, kemudian ada uric acid. Yang ketiga adalah untuk membuang kelebihan substansi tertentu. Contohnya ada sugar content di dalam tubuh kita. Jadi yang namanya gula itu nggak boleh kebanyakan dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah untuk memaintain, menjaga tekanan osmosis di dalam tubuh kita. Kemudian ada juga untuk menjaga kadar asam dan juga alkalin, sehingga mereka ini harus seimbang di dalam tubuh manusia. Jadi berdasarkan gambar, inilah gambar ginjal. Ingat ya, ginjal kita, ginjal ini bentuknya seperti kacang merah. Jumlahnya ada 2. Di beratnya ini sekitar 500 gram. Nah, 500 gram ini untuk satu ginjal, bukan untuk 2 ginjal ya, untuk satu ginjal. Ginjal punya struktur. Yang pertama ada cortex, ini dia. Kemudian yang kedua adalah medula. Kemudian yang ketiga ada pelvis renalis. Jadi ketiga bagian ini adalah bagian yang paling penting bagi ginjal. Sudah? Sekali lagi, cortex ini yang bagian luarnya, kalau kamu perhatikan kan ini ada kayak gambar piramid kayak gini. Nah, piramidnya ini disebut sebagai medula. Jadi dari luar, tengah, masuk ke dalam. Nah, di dalam ini ataupun pelvis renalis ini tuh kayak saluran yang untuk memasukkan urin ataupun untuk memasukkan darah ataupun nanti untuk mengeluarkannya. Apa yang dikeluarkan, Miss? Yang dikeluarkannya berarti adalah urin. Nah, di mana urin ini sendiri ya nanti dihasilkan kan dari perpaduan dari ketiga bagian organ ini. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian ginjal di dalam tubuh kita sendiri ya. Ini kan bagian kanan, ini bagian kiri. Lalu kemudian kita perbesar.
gambarnya itu bisa diperbesar ya. Yang ini kita kayak gini, yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Lalu kemudian sekarang kita turun ke bagian yang kedua, ataupun ke bagian yang paling dalam daripada sistem ekskresi. Bagian paling dalam daripada ginjal ini sendiri, yaitu mana sih tulisannya di sini? Medula. Oke lah ya, ini bagian medula sebelah sini. Oh, ini dia, renal medula. Ini dia. Jadi yang ini tuh kayak bagian korteks, ini tuh bagian medulanya. Oh, sebelum kita masuk ke bagian sini, ada baiknya kita pahami dulu yang ini dia, seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi yang pertama ada korteks medula pelvis renalis ataupun saluran, karena dia ada di bagian dalam. Lalu kita bahas korteks secara tersendiri. Nah, korteks itu tersusun atas glomerulus. Lalu yang kedua tersusun atas capsula Bowman. Lalu kemudian yang ketiga tersusun atas tubulus-tubulus. Ini yang banyak ya. Jadi tubulus itu di dalam ginjal ada 3, yaitu yang pertama TKD ataupun tubulus contortus distal, yang kedua tubulus contortus proximal atau TKP, dan yang ketiga adalah tubulus contortus collectivus ataupun TKK. Nah, jadi dari ketiganya ini semua tuh berada di dalam nefron. Nefron itu apa? Nanti kita lihat lagi berdasarkan laptop. Nah, ini dia kira-kira gambarnya, gambar ginjal secara keseluruhan, kemudian diperbesar bagian medulanya, lalu kemudian di dalam medula ini ternyata terdapat sebuah, apa ya bilangkannya ya, kayak susunan ataupun sebuah bagian tertentu daripada ginjal yang kita sebut dia sebagai nefron. Struktur terkecil daripada proses pembuatan urin adalah nefron. Berapa jumlahnya? Miliaran. Jumlah nefron di dalam tubuh kita, di dalam ginjal adalah miliaran. Jadi ini yang bisa bagiannya. Jadi korteks ini kan sengaja dibelah kayak gini ya. Dari mana asal usulnya ya ini? Ini tuh kayak pembatas daripada medulanya dari gambar yang ini. Nah, yang ini dia ya. Jadi udah kelihatan. Kita masuk ke yang sini. Ini dia. Ini glomerulus. Ya, glomerulus itu dia berbentuk bulatan-bulatan atau kayak saringan gitu, bulatan-bulatan bolong. Dan ada 2 pembuluh yang seperti ini. Nah, satu pembuluhnya itu fungsinya untuk membawa darah dari seluruh tubuh. Misalnya ini seluruh tubuh dibawa masuk ke dalam glomerulus. Lalu kemudian ini untuk membawa darah yang udah bersih daripada zat-zat sisa ataupun metabolisme kita sendiri. Nah, itu dilindungi, ada pelindungnya sebelah sini. Ya, kenapa dilindungi? Karena fungsinya sangat penting. Disebut dia sebagai kapsula Bowman ataupun Bowman capsule. Nah, lanjut kita ke sini, ini ada tanda panahnya, masuk terus. Ini disebut sebagai proximal ataupun tubulus contortus proximal. Kemudian ini berlekuk-lekuk. Kemudian di sini ada lengkung Henle. Lengkung Henle itu bentuknya U. Lalu kemudian kita masuk kepada distal. Nah, distal dan terakhir adalah collectivus ataupun collectile tubule. Tes pembentukan urin, tahapan-tahapannya yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini fungsinya menyaring darah. Lalu yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi ini menyerap kembali zat-zat yang masih berguna. Yang ketiga adalah augmentasi ataupun penambahan zat-zat yang zat-zat yang ingin dibuang oleh tubuh kita. Filtrasi itu ada tempatnya terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Hasilnya adalah urin primer. Apa kandungan daripada filtrasi? Kandungan daripada filtrasi ini ada glukosa, ada garam, ada natrium, ada kalium, ada asam amino, dan juga ada ion-ion. Tahapan yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi itu tempatnya di tubulus contortus proximal. Hasilnya adalah urin sekunder, atau kita sebut saja sebagai U2. Prosesnya yaitu dia nanti akan menyaring kembali hasil filtrat ini ataupun urin primer. Jadi urin primer ini nanti akan direabsorpsikan lagi untuk mengambil adanya kandungan gula, asam amino, dan ion-ion. Jadi ketiga ini nggak boleh ada di dalam urin. Lanjut kita ke yang terakhir yaitu augmentasi. Nah, augmentasi ini sendiri tempat terjadinya itu di tubulus contortus distal dan tubulus contortus collectivus. Hasilnya kita sebut sebagai urin sesungguhnya. Kandungannya ada urea dan juga ada urobilin.
Apa itu urea? Urea itu nanti akan ditambahkan di dalam urin dari tubulus contractus distal, karena di TKD itu memang mengandung urea. Nah, urobilin ini merupakan warna pada urin pada feses. Bagaimana proses pembentukan urin? Jadi darah dari sini masuk ke glomerulus, terus kemudian untuk disaring, berarti kan di sini terjadi proses filtrasi. Nah, kemudian masuk ke sini setelah disaring darahnya ya, darahnya disaring masuk ke sini, masuk kepada proksimal ataupun tubulus contractus proksimal. Nah, di sini tuh terjadi yang namanya tadi reabsorpsi. Reabsorpsi itu tujuannya adalah untuk menyaring urin primer yang dari sini. Jadi ketika darah masuk pun masuk ke glomerulus sampai sini, ini udah disebut sebagai urin primer yang ini. Maka urin primer ini perlu direabsorpsikan lagi, yaitu untuk mengambil ada gula, kemudian amino, dan juga ada ion-ion, beberapa ion-ion tubuh. Itu semua nggak boleh ada di dalam ginjal karena nanti dia pasti akan merusak struktur nefron ini sendiri. Kemudian setelah disaring, maka di sini namanya adalah, atau di sini ya, sini namanya dia menjadi urin sekunder. Lalu kemudian turun ke sini, turun ke bawah, dan di sini ada yang namanya itu hormon ADH. ADH itu adalah antidiuretik hormon yang mempengaruhi jumlah urin manusia. Nah, dia naik ke sini sampai ke tahap sini. Ini namanya adalah distal, tubulus contractus distal. Berarti di sini kan adalah proses augmentasi. Augmentasi itu untuk menambahkan zat-zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh. Contohnya tadi ada urea. Nah, ini kan sebenarnya masih nyambung ya ke atas ini. Nih, kalau misalnya kamu perhatikan, ini kan nyambung semua ya. Ini ada batang lagi, ini ada batang lagi. Dengan kata lain, ini satu nefron, ini nefron kedua, ini di sini nefron ketiga, nefron keempat yang sampai jumlahnya miliaran. Ini kan di dalam medula, dan kamu lihat ini medula. Medula ini di luarnya ada korteks. Ini semua kan pembuluh darah. Nah, jadi dari pembuluh darah itu tuh masuk semua urea dan juga urobilin ke sini, ke tubulus distalnya. Dari sini masuk nanti dia. Untuk apa? Untuk dibuang. Karena kan urea sama urobilin itu nggak boleh ada di dalam tubuh. Itu masuk ke dalam racun. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam sini, ya, ini namanya adalah kolektivus ataupun collecting tubule. Fungsinya ini adalah untuk mengoleksi ataupun untuk mengumpulkan urin. Jadi ginjal kita yang ini kan yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Terus kemudian ini bagian pelvis sebelah sini, kemudian turun ke bawah, ini namanya adalah ureter. Lalu kemudian masuk ke sini, ya ini yang namanya adalah kandung kemih ataupun vesica seminalis. Lalu yang kemudian ada uretra. Jadi salurannya itu setelah keluar dari pelvis renalis, nanti dia ke ureter dulu, terus masuk ke dalam kantung kemih, terus kemudian dia akan dibuang melalui uretra. Apa-apa aja yang boleh dikandung? Yang pertama ada air, jumlahnya dia 95%, kemudian ada urea, asam urat, dan juga amonia. Amonia itu merupakan hasil perombakan daripada protein. Lalu kemudian ada empedu. Nah, dari empedu ini kan nanti dihasilkan urobilin. Lalu kemudian ada garam, dan ada juga zat-zat racun lainnya kalau misalnya ada. Kemudian apa-apa aja faktor yang mempengaruhi urin seseorang? Jadi yang pertama yang mempengaruhinya itu adalah jumlah air yang diminum. Semakin banyak kamu minum, maka urin kamu akan semakin banyak. Lalu kemudian hormon ADH, ada juga hormon insulin, kemudian emosi. Jadi emosi seseorang itu akan mempengaruhi jumlah urin yang ia keluarkan. Kemudian ada suhu, kemudian ada zat-zat diuretik, contohnya itu ada kopi, ada teh, dan juga ada alkohol. Nah, kita lanjut, nefritis. Ada nefritis, maksud saya gangguan pada ginjal. Gangguan pada ginjal yang pertama ada nefritis, yang kedua ada batu ginjal, yang ketiga ada albuminaria, yang keempat ada hematuria, yang kelima ada diabetes insipidus dan juga mellitus. Nah, untuk gangguan-gangguan pada ginjal ini bisa langsung aja dicari di Google. Seperti biasa, nanti yang perlu dicari itu adalah apa pengertiannya, kemudian gejalanya bagaimana, pengobatannya bagaimana, dan apa gejala-gejalanya. Itu biasanya yang dibahas kalau dia di dalam penyakit. Oke, jadi
Saya rasa cukup sampai sekian untuk sistem ekskresi. Selanjutnya nanti akan saya berikan tugas agar kalian bisa memahami lebih lagi untuk sistem ekspresi ini sendiri. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.